Terus mana dengan anak saya yang lakukan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa bersua kembali dalam salah satu program di Fatwa TV. Program kesayangan kita bersama tentunya, yaitu program live interaktif Keimanan, Doa, dan Zikir bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullahu Ta'ala. Beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah pemirsa, selama kurang lebih 1 jam mendatang kita akan menemani kebersamaan Anda. Dan nantinya kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan tak lupa kami untuk mempersilahkan para pemirsa dan para pendengar sekalian untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami malam hari ini melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087. Dan juga Anda bisa menghubungi kami melalui call WhatsApp di 0821 7000 6087. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini telah hadir bersama kita di studio Fatwa TV Jember Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullahu Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan bikum jami'an. Kaifa halukum Ustadz? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Di cuaca yang cukup dingin Ustadz malam hari ini, alhamdulillah. Syukran Ustadz atas kehadirannya dapat membersamai pemirsa sekalian malam hari ini. Semoga nanti banyak pertanyaan yang masuk Ustadz dan bisa dijawab untuk dijelaskan kepada para pemirsa dan para penyimak malam hari ini. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa marilah kita simak satu untayan nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh guru kita malam hari ini Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullahu Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana yang telah kita maklumi bahwa kita telah memasuki bulan Sya'ban, bulan antara Rajab dan Ramadan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bulan Sya'ban ini banyak manusia yang lalai, sehingga mereka tidak maksimal untuk mempersiapkan diri atau melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, di tengah-tengah kesibukan dan kelalaian manusia, hendaklah kita bangkit untuk bersemangat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah uswah dan qudwah kita dalam hal ini. Beliau di bulan Sya'ban banyak berpuasa. Tatkala beliau ditanya sebab beliau banyak berpuasa di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, beliau alaihi salatu wassalam menjelaskan, "Dzalika syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas baina Rajab wa Ramadan. Fihi turfa'ul a'malu ila Allah fa uhibbu an yurfa 'amali wa ana shaim." Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak manusia lalai di dalamnya. Berada antara Rajab dan Ramadan, dan di bulan Sya'ban amalan ketaatan diangkat kepada Allah, dan Rasulullah menginginkan amal ibadahnya diangkat kepada Allah Azza wa Jal, naik menuju Allah tatkala dalam berpuasa. Maka manfaatkanlah
bulan Sya'ban ini untuk mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Satu hal yang perlu kita sampaikan, hendaklah kita mempersiapkan diri kita menghadapi bulan Ramadan dari sisi keilmuan kita, dari sisi kesiapan jiwa dan hati kita, serta juga fisik kita. Dengan banyak mohon kepada Allah, berdoa agar diberi kesempatan untuk bersua dengan Ramadan. Dahulu di antara doa yang diucapkan oleh ulama salaf jauh sebelum kedatangan Ramadan, mereka mengatakan Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallam minna mutaqabbalah. Ya Allah, selamatkan kami sampai bersua dengan Ramadan, kemudian juga selamatkan bulan Ramadan untuk kami, dan terimalah ibadah yang kami lakukan. Kemudian sebagaimana kita maklumi, besok adalah tanggal 14 Februari. Hari di mana masyarakat Indonesia akan menentukan pilihannya. Oleh karena itu, sebagai bentuk usaha kita bagi saudara-saudara kaum muslimin yang ingin atau yang memberikan hak suaranya, maka berikanlah dengan bijak, cerdas, rasionalis, ikuti apa yang menjadi prinsip seorang muslim, memilih pemimpin yang jujur, yang amanah, yang mudah-mudahan dengan seperti itu kondisi dan keadaan kita semakin baik. Tapi di sisi lain kita harus introspeksi diri. Perbanyaklah berdoa kepada Allah selain usaha yang telah kita lakukan. Maka hendaklah berdoa. Menggabungkan antara usaha dengan doa adalah prinsip hidup seorang muslim. Berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin yang baik. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina syirarana. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang baik dan jauhkan kami dari pemimpin yang tidak baik. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita semua, membimbing masyarakat Indonesia semuanya untuk kebaikan negeri yang kita cintai ini. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakumullah khairan katsiran atas satu untayan nasihat pembuka. Masya Allah, semoga menjadi pengingat bagi kita semuanya dan Allah mudahkan kita untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan, kita akan sapa terlebih dahulu para pendengar yang sedang menyimak live interaktif kali ini. Dan Masya Allah sudah ada yang terhubung dengan kami malam hari ini. Ada Bapak Syafarudin di Sulawesi Selatan. Masya Allah, kita sapa terlebih dahulu penelpon pertama. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Syafarudin pertanyaannya. Tapi saya mau pertanyakan tentang bacaan sholat tahajud. Baik, silakan. Kalau saya pernah baca buku bahwa rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, rakaat pertama 7 kali Al-Kafirun, 2 rakaat kedua Al-Ikhlas 5 kali. Apakah itu menjadi ketentuan Ustaz? Karena saya itu yang saya berdamai selama ini. Yang kedua, kalau saya tahajud kadang saya besar suara, tapi ada yang mengatakan jangan karena nanti mengganggu orang tidur. Yang mana kemudian yang kedua tentang puasa Ustaz. Saya ini secara jujur barulah mengenal tentang puasa sesungguhnya. Karena selama ini saya agak pekerja keras, kadang saya video apa dibenarkan itu kalau seorang pekerja keras. Artinya saya kalau awalnya di bawah garis kemiskinan orang tua, jadi saya menjadi tulang punggung sebagai anak tertua. Nah kadang setelah saya mengenal puasa saya laksanakan tapi dengan video. Apa betul itu satu bagaimana? Terima kasih, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Syafuruddin di Sulawesi Selatan. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga Bapak Syafuruddin sekeluarga
dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, pertanyaan beliau tentang salat tahajud. Beliau membaca bahwa dalam salat tahajud itu kalau 2 rakaat, ya, di rakaat pertama baca Al-Kafirun 7 kali, kemudian rakaat kedua Al-Ikhlas 5 kali. Apakah ada tuntunan seperti itu? Ya, jawabannya ya tidak ada tuntunan seperti itu. Akan tetapi sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam membaca ayat ya di dalam salat sesuai yang apa yang bisa kita ucapkan atau apa yang mampu kita lakukan. Ya, oleh karena itu prinsipnya dalam salat adalah selain dari Al-Fatihah adalah hal yang disunnahkan. Nah, Al-Fatihah adalah rukun. Selebihnya adalah hal yang disunnahkan. Membaca sesuai dengan ya kemudahan yang bisa kita lakukan. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Nah, oleh karena itu tidak ada pembatasan mau membaca surat Al-Kafirun, mau membaca surat Al-Ikhlas, mau membaca surat yang lain, ya, semuanya boleh dibaca. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam salat malam itu sungguh sangat panjang bacaannya, rukuknya, sujudnya, berdirinya membaca. Nah, adapun masalah surah Al-Kafirun dan Ikhlas, ya, memang terdapat hadis yang menjelaskan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam membaca ya di 2 rakaat sebelum salat subuh. Ya, sebelum salat subuh rakaatain qabla al-fajr, rakaat pertama beliau membaca Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas, tapi tidak dibatasi dengan jumlah, tapi hanya 1 kali. Jadi kesimpulannya tidak ada tuntunan seperti itu. Bacalah di waktu tahajud itu ya apa yang bisa kita baca. Tentang masalah membesarkan atau mengeraskan suara dalam salat tahajud, ya, jika seandainya dalam salat tersebut mengganggu ya orang yang tidur, maka tidak diperbolehkan. Bacalah ya dengan suara yang bisa yang didengar oleh diri sendiri. Ya, adapun jika berjamaah bersama keluarga, ya, membaca dengan dikeraskan sesuai dengan apa ya atau yang bisa didengar oleh makmum yang ada di belakang kita. Intinya ya tidak berlebihan dan juga tidak ya sama sekali ya menyembunyikan sehingga tidak terdengar oleh diri sendiri. Jadi dalam hal ini bacalah dengan bacaan yang bisa didengar oleh diri sendiri, ya, maka tidak ada masalah, ya. Kemudian tentang masalah ya puasa tadi, ya, prinsipnya adalah bagi seorang yang telah balik, dia muslim, kemudian tidak musafir dan masuk bulan Ramadan, dia wajib berpuasa. Dalam kondisi tertentu seorang yang tidak mampu berpuasa, bahkan mungkin sakit dan sakit, maka dia boleh berbuka dengan catatan dia mengganti di hari yang lain. Begitu juga seorang wanita yang haid, ya, kemudian dia tidak berpuasa dan mengganti di hari yang lain dan yang sejenisnya. Bagi mereka yang pada dasarnya mampu tapi karena faktor umur dan karena ada tua, maka dalam hal ini dia tidak boleh diperbolehkan tidak berpuasa tapi membayar fidyah. Membayar fidyah. Adapun ya pekerja berat ya dalam hal ini, maka hal yang perlu diperhatikan karena Ramadan ini adalah hanya 1 bulan dalam setahun, bukan setiap bulan. Maka hendaklah masing-masing mengkondisikan dirinya. Ya, siapapun dia, baik itu pekerja ringan atau berat, mengkondisikan dirinya. Ya, agar puasa dia bisa lakukan. Puasa dia lakukan. Nah, tapi dalam kondisi yang sama sekali, ya, dalam kondisi yang sama sekali dia malah satu-satunya menjadi mungkin tulang punggung keluarganya. Dan dia jika tidak bekerja, ya, maka dia tidak bisa mendapatkan, ya, atau mungkin sulit untuk ya, kebutuhan keluarganya dan dia harus bekerja. Nah, maka dalam kondisi seperti ini fattaqullaha mastata'tum, dia berusaha semampunya dan menyampaikan kepada mungkin ya manajernya agar ya bisa memaklumi kondisi di bulan Ramadan. Jadi hal yang harus diperhatikan bagi mereka yang sebagai manajer atau kepala perusahaan dan juga yang memiliki karyawan dan pekerja, maka hendaklah mereka memperhatikan hal ini.
Nah, dan bagi seseorang hendaklah dia mempersiapkan diri, jauh sebelumnya mempersiapkan diri, mengkondisikan dirinya. Tapi para ulama menjelaskan bagaimana yang kondisi orang yang sebenarnya tidak bisa kecuali harus bekerja untuk kehidupan dia dan anaknya. Maka dalam kondisi seperti itu, pekerja keras yang tidak bisa meninggalkan kerjanya, maka ya mendapatkan, kata para ulama, ya keringanan, catatan seperti yang disampaikan tadi, dia menggantinya dengan fidyah tadi. Nah, tapi dipastikan bahwa itu adalah opsi yang terakhir. Ya, jangan itu menjadi pilihan utama. Nah, ini yang harus dipahami dan harus diperhatikan. Nah, demikian, wallahu a'lam. Syukron atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Semoga jawaban tadi bisa memberikan pemahaman ya bagi yang bertanya khususnya, dan juga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita yang menyimak pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, kembali telah terhubung bersama kita malam hari ini ada Bapak Eko di Cikarang. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, silakan Pak Eko pertanyaannya. Afan, Ustadz mohon bertanya. Biasanya setelah sholat maghrib itu mana yang lebih utama? Lanjut di masjid dengan sholat ba'diyah, kemudian tilawah, bahkan kadang-kadang seringnya ketika datang waktu sholat isya, azan sholat isya, atau sehabis sholat maghrib kita pulang ba'diyah di rumah, tapi kadang-kadang baca tilawah Quran, tetapi biasanya tidak sesemangat ketika berada di masjid. Kemudian ketika panggilan sholat isya kita baru berangkat ke masjid. Mana yang lebih utama ya Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Eko ya di Cikarang. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Pertanyaan beliau adalah seorang yang sholat maghrib di masjid ya. Kemudian apakah dia lebih utama pulang ke rumah melakukan sholat ba'diyah atau duduk di masjid ya sambil dia kegiatan untuk baca Al-Quran, berzikir sampai menunggu masuk sholat isya. Jika Bapak Eko memiliki atau tugas yang dia harus kembali ke rumah, maka dalam kondisi seperti itu lebih utama Bapak ya kembali di rumah kemudian melakukan sholat sunnah tersebut di rumah. Ya, terlebih lagi bila mungkin ya ada anak-anak atau mungkin istri, jika mungkin tidak cepat kembali ke rumah, mungkin tidak ada yang mungkin perhatikan anak-anak, sementara istri juga mau sholat, maka dalam kondisi seperti itu lebih cepat, atau mungkin begitu selesai sholat berzikir kemudian kembali ke rumah dan di rumah melaksanakan sholat 2 rakaat ya ba'diyah. Tapi jika seandainya tidak ada kesibukan yang lain ya dan waktu kosong sambil menunggu waktu isya, apalagi sebutkan tadi bila di masjid kondisinya akan berbeda nuansanya dengan di rumah, ya maka lebih utama, karena seorang itu senantiasa dalam kondisi sholat, keadaan sholat selama dia itu menunggu waktu sholat dan dia duduk ya, termasuk i'tikaf yang terbatas waktunya, maka lebih utama jika kondisinya seperti itu. Jadi melihat kondisi, kendati secara hukum asal sholat sunnah itu lebih baik di rumah, karena ada unsur pendidikannya, unsur yaitu pembelajaran pada anak-anak. Tapi jika ya kondisi seorang ya tidak seperti itu, maka dia sholat di masjid, kemudian rakaatain qabliyah, rawatib ba'diyah dilakukan, setelah itu dia ya baca Al-Quran, menunggu ya kurang lebih 45 menit menunggu di masjid, kemudian sholat isya, sholat berjamaah, kemudian setelah itu dia pulang ya melakukan ya sholat rawatib ba'diyahnya di rumah. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukron, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan, Masya Allah. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi Bapak Eko tadi yang bertanya, jazakallahu khairan Bapak Eko. Baik, kembali telah terhubung bersama kita penelpon ketiga malam hari ini, ada Bapak Alberuni di Lampung. Masya Allah, kita sapa terlebih dahulu Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Oh ya, begini Pak Ustadz, kita dalam sujud boleh berdoa untuk minta kesembuhan gitu? Ya.
Itu aja, Pak. Contoh doanya, ya itu aja. Apa contohnya? Contohnya Allah Rabbanas, Asibisbas, dan seterusnya. Baik. Ya. Oke, nah. Baik, cukup Bapak. Cukup itu ya. Baik, terima kasih Bapak. Jazakumullah khairan. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih kepada Pak Al-Bairuni ya di Lampung. Barakallahu fiik. Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pertanyaan beliau, bagaimana dalam sujud apakah diperbolehkan berdoa untuk kesembuhan ya? Jawabannya ya, diperbolehkan. Karena sesungguhnya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa fis sujud fa'akthiru minad du'a. Di waktu sujud itu perbanyaklah berdoa. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi, ya menentukan doa yang khusus. Fa'akthiru minad du'a, perbanyaklah berdoa. Jadi kebaikan dunia akhirat ya, maka silakan berdoa ya. Kendati Nabi alaihi salatu wassalam di waktu sujud banyak mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, beliau banyak memohon kepada Allah ya, kepada Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Rasul berdoa agar dikokohkan hatinya, ditetapkan hatinya di atas Islam, di atas sunnah, di atas ya kebenaran. Dan ini yang banyak diucapkan Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga mohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, sebagai dalam hadis disebutkan di antara doa yang beliau banyak ucapkan di waktu sujud, Allahumma ighfirli Allahumma ighfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyatah. Dan diperbolehkan doa-doa yang lain. Jadi intinya diperbolehkan. Silakan ya di waktu sujud mohon kesembuhan kepada Allah Azza wa Jalla, waktu mungkin sujud salat fardu atau di salat sunnah. Tapi tentunya diperhatikan kalau salat fardu, kalau imam telah bangkit dari sujud ya jangan kita berlama-lama. Ya, masih berdoa sementara imam telah bangkit, maka mengikuti imam. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Syukron jazakumullah khairan. Masya Allah, semoga bisa dipahami oleh yang bertanya, khususnya ada Bapak Al-Bairuni tadi di Lampung, dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak malam hari ini. Kembali pemirsa Fatwa TV dan para pendengar telah terhubung penelpon keempat malam hari ini, ada Bapak Asep di Lampung. Kami persilakan Fatwa TV. Assalamualaikum. Baik Bapak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertanya nih Pak Ustadz tentang puasa, tentang tadi Pak Ustadz tentang seorang yang pekerja berat ini Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz kalau umpamanya bayar fidyah ya Pak Ustadz, ya boleh bayar fidyah sama berganti puasa lagi nggak Pak Ustadz? Apa cukup fidyah aja? ya. Baik, cukup pertanyaannya Pak. Ya itu aja Pak Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Asep ya di Lampung. Barakallahu fiik. Tadi kita sampaikan bahwa kondisi seorang yang setiap saat ya dia bekerja berat setiap saat, sampai pun Ramadan pun ya seperti itu. Nah, jika kondisinya ya memang harus bekerja dia. Jika tidak, mungkin sulit, tidak bisa mendapatkan untuk ya kehidupan dan kelangsungan hidupnya, ya, untuk menghidupkan keluarganya, ya. Maka seperti yang kita sampaikan tadi, jika kondisi memang seperti itu, maka dia tidak bisa berpuasa. Nah, dengan catatan ini hal dalam kondisi yang sangat darurat ya, bukan ya suatu hal yang kalau seandainya masih bisa dikondisikan, kendati dia merasa dia bekerja, ya kalau seandainya bekerja itu mungkin dari pagi biasanya sampai sore, maka sekarang sudah cukup sampai zuhur misalnya, seperti itu, maka dia kondisikan. Tapi jika tidak memungkinkan sama sekali, dan yang perlu diperhatikan tatkala kita menyampaikan hal ini, bukan kita ya memberikan dalam artian keringanan dengan sesuai dengan selera kita, tidak. Nah, karena ini kondisi faktanya atau kenyataan seperti itu. Ada seorang yang bekerja yang berat kerjanya dan tidak bisa meninggalkan hal itu, ya, maka dia bila dia dalam kondisi puasa tersebut yang itu harus dia lakukan,
maka boleh tidak berpuasa tapi mengganti pada hari yang, kalau dia di hari yang lain itu bisa berpuasa. Tapi jika seandainya sama sekali tidak, sepanjang tahun kerjanya kerja keras, kerja berat, ya, maka dalam kondisi seperti ini dia cukup dengan membayar fidyah. Begitu dijelaskan oleh para ulama. Jadi seandainya dia itu di hari yang lain, ternyata di Ramadan memang itulah kerja, tapi di hari lain dia bisa melakukan. Maka di waktu kondisi Ramadan tersebut dia dapatkan keringanan tersebut dengan catatan dia mengganti pada hari lain. Tapi seandainya sepanjang tahun tersebut dia kerja keras terus, ya begitulah kehidupannya, tidak bisa ditinggalkan. Seandainya ada yang seperti itu, maka solusinya ya dia diperbolehkan, tapi dengan catatan dia harus membayar fidyah tadi. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukron, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, pertanyaan seputar puasa untuk persiapan kita menyambut bulan Ramadan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua malam hari ini. Baik, kembali terhubung malam hari ini ada penelpon ke-5, Masya Allah. Kita sapa, ada Ibu Bena di Sumsel. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Barakallah, Ustaz. Wafik, barakallah. Silakan pertanyaannya Ibu. Ustadz izin bertanya, Ana mau bertanya mengenai kemantapan hati Ana, Ustadz, untuk menyekolahkan anak di pesantren. Bagaimana caranya memantapkan hati Ana? Karena Ana ini memang alhamdulillah sudah mengenal sunnah ini baru sekitar 3 tahun ini, Ustadz. Jadi Ana juga masih belajar untuk belajar parenting anak. Ini baru beberapa bulan ini juga, Ustadz. Jadi cara Ana mengajarkan anak juga kurang dari ini. Anak-anak udah kelas 6 mau masuk SMP, tapi Ana rencana mau masukkannya ke pesantren. Nah, untuk anak ini, anak-anak Ana ini belum dari kecil Ana nggak terlalu mengajarkannya kemandirian, Ustadz. Jadi tergantung dengan Ana semua. Nah, bagaimana cara memantapkan hati Ana agar Ana bisa meyakinkan diri Ana untuk memasukkannya ke pesantren, dan untuk selang waktu berapa bulan ini bagaimana caranya agar Ana bisa melatih anak-anak untuk bisa mandiri, Ustaz. Baik, cukup Ibu. Ya, itu aja, Ustaz. Jazakallah khair. Semoga Fatwa TV semakin bisa mengajak orang-orang menjadi baik ya, Ustaz ya. Baik, amin. Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Bena ya di Sumsel. Barakallahu atas pertanyaan. Yang pertama tentunya semoga Ibu istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, karena itulah jalan yang selamat, ya, semoga istiqamah. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana memantapkan hati untuk menyulahkan anak di pondok pesantren. Ya, satu hal yang harus menjadi perhatian kita bahwa anak yang mungkin masih ya membutuhkan ya sentuhan dan juga perhatian dan juga ya ujangan, nasihat, dan dia membutuhkan ya kehangatan ya dari seorang ibu atau ayah, maka hendaklah yang demikian itu betul-betul ya diberikan kepada mereka, sehingga ya diharapkan dengan seperti itu mereka tumbuh menjadi anak yang betul-betul ya mudah diarahkan, karena muncul kesadaran mendapatkan kasih sayang sempurna dari orang tua. Nah, sangat disayangkan bila mereka mungkin masih membutuhkan ya kedekatan orang tua untuk ya menggembleng, mendidik, mengajarkan kemandirian, kemudian setelah itu mereka diantar ke pondok pesantren yang mungkin tidak mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Jadi tentu Ibu Bena lebih tahu tentang kondisi anaknya. Ya, jika seandainya mungkin kemandiriannya ya masih butuh ya
pembelajaran, butuh terus ya pendidikan dari orang tua, kemudian membiasakan. Saya melihat ya dalam kondisi seperti itu, ya mungkin bisa ditunda agar mungkin berapa tahun ke depan ibu melatih dia untuk lagi mendiri lagi, ya bagaimana bisa untuk ya mandiri. Setelah itu mungkin di tingkat SMA dimasukkan ke pesantren. Ya. Tapi bila seandainya anak tersebut ya mungkin sudah terbiasa, maka tidak ada masa mungkin tingkat SMP bisa dimasukkan ke pesantren tersebut. Karena ya kondisi di pesantren juga ya kita melihat bagaimana kondisi, apakah bisa mendapatkan pelayanan yang sesuai dan anak-anak tersebut mendapatkan ya apa yang diharapkan dari menanamkan nilai kemandirian tadi. Nah, maka dalam hal ini ibu ya mungkin perlu istikharah, ya kemudian juga melihat dulu, mensurvei dulu mana mungkin pesantren yang alhamdulillah berbasis sunnah yang mengajarkan kemandirian tadi. Jika demi itu didapatkan maka tidak ada masalah. Tapi intinya ya dengan selalu ya menjaga hubungan baik dengan anak tersebut, dengan anak kita, kemudian terus komunikasi yang lancar, kemudian doa kepada Allah Azza wa Jal ya untuk kemaslahatan dan kesolehan anak-anak kita tersebut. Jadi bisa pertimbangkan lagi ya apakah dengan umur yang begitu dia tamat SD langsung masuk SMP langsung ke pondok, apakah dia mampu atau masih membutuhkan ya dia harus dekat dengan orang tuanya. Di situ mungkin kesempatan ibu untuk lebih menanamkan nilai kemandirian tadi. Nah, jadi perlu dipertimbangkan lagi. Nah, demikian Allahu a'lam. Tapi yang menjadi ya ibu ya insyaallah begitu memiliki pilihan untuk menyulakan anak di pesantren mengajar ilmu agama, insyaallah pilihan yang tepat. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik Ustadz, syukron atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, jazakumullah khairan. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi jawaban dan memahamkan Ibu Bena tadi yang bertanya. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita sapa penelpon berikutnya. Barakallahu fikum, ada Bapak Taib Fulan di Lampung. Masya Allah, barakallahu fiik. Kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak Danis pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ini Ustadz mau tanya nih, tawaf, kalau kita setelah tawaf wada Isya, apa kita karena katanya berakatnya cepat, kita jadi sudah Isya itu siap untuk wada, tapi berangkatnya ditunda, apa kita subuh itu sembahyang lagi ke Masjidil Haram boleh Ustadz? Ini wada untuk apa Pak? Untuk haji atau untuk umrah? Wada umrah? Umrah. Baik. Umrah. Satu lagi Ustadz, ini kita baca doa iftitah Ustadz, wajah tu wajah aja kalau sampai ke la ilaha anta Rabbi anta abduh bisa Ustadz, karena terlalu panjang benar rasanya kalau sampai ke terakhir itu, dan juga belum begitu hafal Ustadz. Bisa boleh nggak itu Ustadz? Ya. Baik, cukup Bapak. Ya cukup Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih kepada Pak Danis di Lampung ya, barakallahu fiik. Yang pertama masalah tawaf wada ya. Tidak diragukan bahwa tawaf wada merupakan ya wada bagi yang haji merupakan hal yang wajib dilakukan ya. Falyakun akhiru ahdihi bil bait wat tawaf. Ini tidak diragukan lagi. Adapun masalah ya perbedaan masalah apakah umroh juga ada wadaknya, ini khilaf para ulama ya, ada perbedaan di para ulama ya. Ada yang mengatakan tidak diwajibkan karena Rasul mengatakan ya akhir ya kegiatan di Mekah itu adalah tawaf, itu di waktu haji. Adapun umroh ya berbeda hukumnya, ada khilaf para ulama. Tapi jika seandainya ya telah dijanjikan telah wada misalnya, kemudian ternyata ditunda keberangkatannya masih sampai subuh, apakah masih boleh sholat di Masjidil Haram? Ya boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya rugi nggak sholat di sana. Ya. Kendati juga pemakna sholat di Masjidil Haram itu ya
para ulama juga menjelaskan selama itu bagian di tanah haram termasuk juga ya mendapatkan keutamaannya. Jadi intinya diperbolehkan, kendati mungkin sudah niatnya telah tawaf wada di waktu umroh, kemudian ternyata keberangkatan kepulangan ditunda sehingga sampai waktu subuh, ya tadi disebutkan setelah isya tawaf wada, ternyata ditunda sampai masuk waktu subuh tapi pagi baru berangkat. Bolehkah untuk datang ke masjid lagi sholat? Ya diperbolehkan, tidak ada masalah, diperbolehkan. Nah, tentang masalah doa istiftah, ya emang doa istiftah ada hal yang disunahkan untuk dibaca. Ya. Maka dalam hal ini bacalah apa yang mungkin yang mudah. Jika tidak bisa mungkin sampai panjang yang tadi disampaikan, ya sebagian doanya tadi wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu ya wa ana minal muslimin Allahumma anta al-malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfirli dhunubi jami'an. Jika tidak sampai akhir tersebut, ya juga dengan wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jika itu yang bisa, tidak ada masalah. Jika dibaca doa yang lain seperti yang lebih singkat, ya subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu, ini lebih singkat. Nah, lebih singkat. Bahkan banyak para ulama mengatakan ini lebih utama. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat pujian. Alhamdulillah. Jadi setiap doa dan zikir di dalamnya terdapat pujian kepada Allah, maka itu merupakan yang lebih utama. Maka banyak di kalangan para ulama mengutamakan yang lebih utama dari istiftah tersebut dengan istiftah yang singkat ini, yaitu subhanaka Allahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Subhanaka Allahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Jadi ada pujian di situ pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika tidak bisa membaca yang panjang tadi, ya cukup sampai tadi wa ana minal muslimin. Nah, demikian, Allahu a'lam. Baik Ustaz, syukron jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan atas dua pertanyaan dari Bapak Danis tadi di Lampung. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi yang bertanya khususnya dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak pada malam hari ini. Barakallahu fikum pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Tak lupa kita sapa para pendengar yang sedang menyimak live interaktif kita pada malam hari ini. Barakallahu fikum, ada beberapa radio dari RTVC yang sudah tergabung. Ada Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Barakallahu fikum para pendengar dan penyimak live interaktif kita malam hari ini. Kembali kami undang para pemirsa dan para pendengar yang ingin berinteraksi secara langsung bersama kami malam hari ini bisa menghubungi layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087 dan juga Anda semua bisa call via WA, menghubungi kami via call WA di nomor 0821 7000 6087. Baik, telah terhubung kembali bersama kami malam hari ini ada penelpon ke-7 Bapak Samsul di Lampung. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau tanya Pak Ustadz, yang pertama, kalau kita muazin, kita azan, apakah kita harus baca doa sesudah azan itu? Pertanyaan kedua, di kampung saya kalau ada meninggal itu biasanya ada peringatan 3 hari, 7 hari, 14 hari, 40 hari. Padahal saya sudah menjelaskan bahwa itu tidak ada sunnahnya dari Rasulullah.
Namun kata mereka kalau nggak begitu itu yang meninggal itu ibarat hewan atau kucing yang mati tanpa ada peringatan. Apa sikap saya yang saya lakukan, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Syamsul ya di Lampung, barakallahu fiik. Tentang salam muazzin tadi ya. Setelah azan apakah juga yang mengucapkan doa? Ya, na'am. Juga disunnahkan bagi muazzin begitu selesai azan untuk mengucapkan doa tadi. Bagi mereka yang mendengar ya mengikuti apa yang dibaca muazzin kemudian berdoa. Bagi muazzin ya juga disunnahkan untuk berdoa setelah dia azan. Na'am. Kemudian tadi yang disampaikan bagi yang mungkin ada yang kebiasaan tradisi begitu meninggal ya dilakukan mungkin seperti ya bacaan-bacaan khusus 3 hari, 7 hari, 40 hari dan 100 hari. Jika tidak dilakukan, itu ya seperti seolah-olah yang meninggal itu seperti ya meninggal begitu seperti hewan saja, tidak dibacain apa-apa begitu. Ini yang ya jelas pemahaman yang ya tidak benar ya. Pemahaman tidak benar. Ya. Kenapa demikian? Yang pertama ya Nabi SAW mencontohkan bagaimana ya kita melakukan prosesi atau mungkin menguburkan jenazah mulai dari sholat, memandikan, disolatkan, kemudian kita bawa ke kuburan, menguburkan apa yang dilakukan telah jelaskan Nabi SAW. Kemudian juga bagi keluarga yang ditinggalkan ya ta'ziyah itu memberikan ya sebentuk menghibur mereka dengan mengingatkan kepada ya ini takdir dari Allah Azza wa Jal, kemudian hendaklah bersabar, semoga Allah mengganti yang lebih baik dan memberikan pahala terhadap musibah ini. Itulah maksud dari ta'ziyah tadi ya. Jadi bukan pergi ya, ngumpul makan di sana kemudian ya baca-bacaan khusus ya, tidak ada tuntunan seperti itu. Jadi tidak benar ya, itu ya tidak benar sama sekali mengatakan kalau tidak dibacakan untuk 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya sehingga itu hanya seperti hewan gitu, menguburkan hewannya. Tidak. Seorang muslim ya bila dia orang yang baik sama, kehormatan dia di waktu itu dengan setelah meninggal sama, maka harus diperlakukan dengan baik, makanya dimandikan. Lihat, dimandikan. Itulah proses. Nah kalau hewan kan dia dimandikan. Ya, hewan tidak dimandikan ya kan? Udah, hewan ya mati, udah mati dikuburkan. Kalaupun dikuburkan tuh dibuang begitu saja. Kalau mengganggu ya dikuburkan, tidak mengganggu bangkainya. Ya. Kalau manusia muslim bagaimana? Dimandikan. Kemudian setelah itu dikafani. Kemudian sholat, ya, doa, dikuburkan. Setelah itu sebelum kita pergi masih didoakan juga. Jadi jelas pernyataan yang tidak tepat. Ya sangat berbeda. Jadi ini pernyataan yang seperti itu tidak disadikan sebagai alasan untuk membenarkan tradisi-tradisi yang tidak ada ya. Contohnya dari Nabi SAW. Nah, demikian Allahu a'lam. Ya. Atas jawaban yang telah diberikan, Masya Allah, Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Semoga jawaban tadi bisa memberikan jawaban dan pemahaman ya bagi yang bertanya, khususnya ada Bapak Samsul di Lampung, dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali telah terhubung bersama kita malam hari ini. Ada penelpon ke-8, Ibu Resni di Riau. Kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Ibu Rusni mau nanya masalah sholat duha dengan sholat suruh, sholat isra. Jadi apakah kalau kita sudah melakukan sholat isra atau suruh itu, bolehkah kita lagi melaksanakan sholat duha? Atau kalau tidak boleh, mana yang lebih abdol, sholat suruh kah atau sholat duha? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Resni di Riau ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya tentang
salat duha dan salat syuruk. Ya, dalam hal ini tentang masalah salat syuruk, ya barang siapa yang salat berjamaah kemudian ya setelah itu menunggu di musallanya sambil berzikir sampai terbit matahari kemudian dia salat, maka sama dengan pahala umroh. Ya, begitu makna dari hadis yang menjelaskan hal itu. Maka Nabi tidak menamakan ya salat syuruk ya. Jadi penamaan salat syuruk itu bukan dari Nabi ya. Tapi para ulama ya memberikan istilah salat syuruk. Syuruk itu terbit. Artinya ya setelah terbit matahari kemudian seorang yang tadi salat berjamaah kemudian menunggu di musallanya yaitu di masjidnya, kemudian dia salat. Maka karena waktunya setelah terbit matahari dinamakan salat syuruk. Nah, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat apakah salat tersebut sudah terhitung salat duha atau memang salat ya syuruk yang tersendiri. Para ulama ya menjelaskan hal ini. Ada yang mengatakan itu sudah termasuk salat duha. Karena waktu duha tersebut adalah dari terbit matahari sampai ya tergelincir matahari di hari tersebut. Itulah waktu salat duha. Kendati yang lebih utama ya semakin ya terik matahari semakin panas gitu ya. Jadi mungkin 1 jam sebelum zuhur misalnya. Nah, itu lebih utama. Maka dalam hal ini ya jika seandainya ibu atau jamaah jika seandainya begitu seorang sholat ya di masjid kemudian menunggu sampai terbit, setelah itu di salat syuruk, kemudian nanti begitu kurang lebih mungkin jam 10 atau setengah 11 dia ingin sholat duha lagi, insya Allah tidak ada masalah. Tapi seandainya dia mencukupkan dengan sholat syuruk tadi dengan niat itu dah termasuk duha, dia sholat duha, tapi waktunya setelah terbit matahari tadi, setelah dia menunggu ya selesai sholat di masjidnya, maka insya Allah ya sudah terhitung di waktu yang sama itulah syuruk, di waktu yang sama adalah telah juga mewakili sholat duha tersebut. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukron. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, pertanyaan seputar sholat isyraq dan sholat duha tadi dari Ibu Resni di Riau. Barakallahu fikum, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak pada malam hari ini. Baik, kembali pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada. Terhubung bersama kita ada penelpon ke-9 malam hari ini, Ummu Abdurrahman di Kalimantan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan. Mau bertanya ke Ustadz. Baik, Bu, silakan. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya masalah sholat ketika kita sebagai makmum itu masbuk di rakaat kedua. Masbuk di rakaat kedua, misalnya sholat maghrib. Kita masbuk itu imam kan udah nanti tasawuf awal. Sedangkan kita rakaat pertama, apakah kita harus baca tasahud juga? Kalau maghrib kan nanti ketika rakaat ketiga, apakah kita juga baca tasahud akhir juga? Kemudian yang pertanyaan kedua untuk sholat rawatib. Barang siapa yang sholatnya 12 rakaat dalam 1 hari 1 malam ya sholat sunnahnya ya, itu akan dibangunkan rumah untuknya di surga. Apakah sholat kan sebelum zuhur 4 rakaat ya? Apakah kalau misalnya kita sholatnya cuma sholat rawatibnya sebelum zuhur itu cuma 2 rakaat, tapi tadinya kita udah sholat 2 rakaat, apakah itu termasuk juga? Mohon jawabannya Ustaz. Semoga Ustaz cepat sembuh, Ustaz batuk-batuk. Amin, Masya Allah. Syukran Ibu. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Barakallahu fikum. Ya. Terima kasih kepada Ummu Abdurrahman di Kalimantan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama ya tentang sholat maghrib kalau dia masbuk pada rakaat kedua atau yang ketiga, apakah dia tetap baca tasyahud? Iya, tetap mengikuti imam. Ya. Posisi dia mendapatkan rakaat yang kedua karena dia berjamaah ya imam tasyahud, dia juga baca tasyahud. Begitu juga nanti di rakaat yang ketiga.
Jadi dia tetap mengisi tasyahud. Karena ya itu adalah karena salat itu pada dasarnya adalah zikrullah. Nah, dan itulah waktu tasyahud dia bertasyahud di rakaat kedua dan rakaat ketiga. Kendati posisi dia bagi dia itu adalah bagian rakaat pertama, tapi dia masbuk ikut imam masuk rakaat kedua. Maka dia tetap mengikuti imam bertasyahud rakaat yang kedua tadi, begitu juga yang ketiga. Kemudian setelah itu dia menambah satu rakaat dan pasti tasyahud lagi karena mengakhiri solatnya. Nah, taib. Kemudian yang tadi solat yang solatnya 2 rakaat ya, barang siapa yang solat 2 rakaat selain solat fardu, maka akan dibangunkan baginya dalam surga itu rumah ya, subhanallah. Dan ini sebagian dijelaskan para ulama, yang dimaksud 2 rakaat tersebut itulah yang rawatib qabliyah dan ba'diyah. Bukan salat duha. Ya, salat duha lain lagi. Ya, keutamaannya. Adapun yang 12 rakaat tersebut yaitu adalah yang namanya rawatib, yaitu salat yang mengikuti atau yang berkaitan dengan salat sunnah yang berkaitan dengan salat fardu, may rawatib. Maka ada yang qabliyah, ada ba'diyah. Yang 12 tersebut ya 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian ya 4 rakaat sesudah sebelum zuhur, berarti udah 6. Kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, yaitu 8. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, ya itu berarti ya 10. Kemudian 2 rakaat setelah isya, itu ya 12. Itu yang 12. Ada yang juga mengatakan sebagai riwayat didapatkan bahwa yaitu ada ya setelah zuhur itu 4 rakaat. Tapi yang jelas 2 rakaat tadi ya seperti yang disampaikan tadi. Adapun salat ya setelah sebelum apa namanya itu ya, sebelum asar ya memang tidak ada rawatibnya, begitu juga ya dan sesudahnya. Tapi apabila seseorang yaitu masuk masjid, maka tentunya dia tahiyatul masjid sebelum dia melaksanakan salat tersebut. Nah, wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukron atas jawabannya. Perihal surat rawatib tadi Ustaz, apabila seseorang itu tidak mengerjakan full 12 rakaat, mungkin hanya 6 rakaat setiap harinya, tapi dia juga istiqamah salat duha Ustaz, apakah masih ada kemungkinan dibangunkan rumah di surga? Ya, dalam permasalahan membangunkan rumah surga, karena itu hal yang gaib ya. Nah, kita dalam hal tidak bisa merekayasa, tidak bisa menganalogikan, mengkiaskan. Ya kalau tidak lengkap 12 berarti kan ada duha lengkap begitu ya, kayak hitungan gitu kan, matematik kita tidak bisa seperti itu ya. Masya Allah. Yang jelas ya yang jelas ya kalau sudah masuk surga ya di sana semua kenikmatan, baik itu dibangunkan rumah ya, yang jelas tetaplah beribadah pada Allah Azza wa Jalla, karena inilah ibadah dan pahala tersebut karunia dari Allah, tidak bisa kita wajibkan kepada Allah, itu karunia semata dari Allah. Allah ya menjelaskan lewat Rasulnya siapa yang menjaga, memelihara dan melaksanakan solat tersebut, maka demikian pahalanya. Maka ini adalah sesuai dengan dalil, tidak bisa kita rekayasa, tidak bisa ya dianalogikan. Kalau kurang nanti udah ditambahkan duha ada lagi keutamaannya. Ya jelas, dimana setiap pagi ya segala persendian kita itu membutuhkan sedekah, dan dengan solat duha itu semua terbayar. Itu juga solat al-awwabin, orang yang selalu kembali kepada Allah. Dan solat duha itu juga termasuk yang namanya, jadi jika malam hari adanya qiyamul lail, dan juga siang hari ada namanya qiyamun nahar. Kalau malam itu ganjil dan duha di siang itu adalah itu qiyamun nahar, tapi tidak ganjil, genap begitu. Maka jangan sampai kita di siang dan di malam hari ya terlewatkan waktu-waktu yang mulia tersebut. Nah, demikian Allahu a'lam. Fadlullah yutimmi yasha. Semoga Allah ya menerima semua ibadah kita. Ya baik mau dibangunkan rumah, tapi yang jelas kalau sudah masuk surga semua kenikmatan di sana. Semoga Allah menjadikan kita ahlul jannah. Nah, demikian Allahu a'lam.
Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan yang telah diberikan. Masya Allah, semoga bisa memberikan pemahaman bagi yang bertanya. Ada Ummu Abdurrahman tadi di Kalimantan, dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak pada malam hari ini. Alhamdulillah pemirsa dan Ustaz, kita masih ada sedikit waktu yang tersisa. Ada satu penelpon terakhir mungkin pada malam hari ini. Ada Ummu Zahra di Riau. Kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu Zahra, satu pertanyaan singkat mungkin, silakan. Ya, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ini terkait karena insya Allah kita besok pagi akan mencoblos, Ustadz. Dan ada beberapa orang mengantarkan duit ke rumah Ustadz untuk meminta tolong dicoblos nomor itu. Maka apakah halal duit yang kita terima ini atau bagaimana kita harus bersikap? Mohon pencerahannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua, masyarakat Indonesia. Yang kedua, jika ibu mengetahui sumber harta tersebut, duit terada yang haram, perjudian misalnya atau perampokan, maka lebih baik tidak diambil. Ya. Tapi bila harta mungkin dari negara, duit negara digunakan untuk hal seperti itu misalnya, maka pada dasarnya harta yang tidak ada masalah, tidak ada masalah, ambil, tapi pilih sesuai dengan hati nurani kita. Karena ini permasalahan tanggung jawab depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya kalau memang terbukti sumber hartanya mungkin harta dari hal mungkin rampokan, perjudian dan yang lain, jangan diambil. Apalah arti harta yang mungkin 100.000, 50.000 atau mungkin seberapa. Kemudian itu hanya sesaat. Seketika itu mungkin habis, satu hari itu habis digunakan. Tapi apa setelah itu? 5 tahun ke depan, jika tidak tepat pilih, atau salah kita memilih, kita yang menanggung. Maka hendaklah minta taufik dari Allah, mohon kepada Allah kaum muslimin, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah yang terbaik, dibimbing hati kita untuk memilih yang terbaik. Kita punya hati nurani, punya pikiran, punya perasaan, lihat, kita punya akal, punya hati nurani, punya juga pemahaman, idealisme, seorang muslim itu pasti dia akan memilih seseorang yang tentunya sesuai dengan karakter dia, sikap dan perilaku dia, seperti itu. Jadi ini harus diperhatikan, maka tidak perlu yang mungkin dengan uang yang seperti itu, money politik tersebut akan merusak pilihan dan juga kemaslahatan kita. Tapi kalaupun terpaksa tidak ada masalah, diambil fulusnya, dan masalah pilihan terserah. Karena juga tidak ada yang memantau di TPS tersebut, mungkin itu pilihan kita masing-masing. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik Ustaz, syukron, jazakumullah khairan atas jawaban-jawaban dan ilmu yang telah diberikan pada malam hari ini Ustaz. Itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita pada malam hari ini. Wa fikum barakallah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan pemirsa, berakhir sudah perjumpaan kita malam hari ini dalam program live interaktif keimanan, doa dan zikir bersama guru kita tentunya Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhahullah Ta'ala. Dan sebelum kami tutup, kami ingin mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Dan pemirsa, jangan lupa untuk saksikan selalu program live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan informasi seputar Fatwa TV dan Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di fatwatv.id dan juga dewanfatwa.com. Kami mewakili rekan kerja yang bertugas malam hari ini mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami pamit undur diri sampai berjumpa kembali pada live interaktif yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.